Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Macam-macam ekosistem itu ada ekosistem alami yang terdiri atas ekosistem darat dan ekosistem laut dan ekosistem buatan. Ekosistem darat contohnya itu ada ekosistem hutan hujan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Ekosistem air contohnya ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem buatan contohnya itu ada ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Kemudian ada tingkatan ekosistem. Ada individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Istilah individu berasal dari bahasa Latin yaitu in yang berarti tidak dan dividus yang berarti dapat dibagi. Jadi, individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal. Misalnya, seorang manusia, seekor hewan, dan sebatang pohon. Kemudian ada istilah populasi. Populasi ini adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas ini dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Antara jenis makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya akan terjadi interaksi di daerah tersebut. Kemudian, interaksi itu membentuk suatu kumpulan di mana di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir itu ada ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan secara utuh dari seluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian ada komponen ekosistem, di mana komponen ekosistem ini ada komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Sedangkan komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita juga dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Ya, selanjutnya ada hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Yang pertama itu ada siklus karbon, di mana tahapannya itu seperti berikut. Yang pertama, karbon di udara dalam bentuk CO2 dan dapat terlarut dalam air pada tumbuhan darat maupun fitoplankton di dalam air. CO2 diubah menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis. Dalam fotosintesis dihasilkan pula O2 yang dilepas ke udara. Karbohidrat digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan energi. Konsumen juga melakukan respirasi yang menghasilkan CO2 ke udara. Penguraian oleh bakteri yang berjalan lambat dapat mengakibatkan penumpukan karbon bentuk batu bara dan minyak bumi. Kemudian yang kedua ada siklus air.
Tahapan pada siklus air ini, yang pertama air di bumi dapat berupa air permukaan, rawa, danau, laut maupun air tanah. Siklus air dibedakan menjadi dua, yaitu siklus pendek dan siklus panjang. Siklus air pendek yaitu air laut menguap. Uap air di udara dingin mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan jatuh sebagai hujan. Selanjutnya kembali ke laut. Kemudian siklus air panjang yaitu di mana uap air yang berasal dari berbagai proses penguapan jatuh sebagai hujan di daratan kemudian melalui sungai atau air tanah kembali ke laut. Kemudian yang ketiga ada siklus nitrogen. Atmosfer mengandung 80% nitrogen bebas atau N2. Tumbuhan dapat menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat NO3. Beberapa bakteri pada bintil akar, leguminosa, dan beberapa ganggang dapat memfiksasi N2 dari udara. Halilintar juga menghasilkan bentuk senyawa N2 dan O. Senyawa tersebut terbawa air hujan berupa nitrat dan nitrit. Mikroorganisme mengurai bangkai dan kotoran menjadi amonium. Bakteri denitrifikasi dalam tanah mengurai nitrat menjadi N bebas ke udara. Kemudian yang keempat ada siklus fosfat. Fungsi fosfat bagi makhluk hidup antara lain fosfor dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP merupakan bahan bakar atau energi bagi makhluk hidup. Cadangan fosfat yang dapat larut dapat digunakan langsung sebagai zat hara primer dalam sintesis protein oleh tumbuhan. Melalui rantai makanan, fosfat dapat beralih ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Jika organisme mati, fosfor dikembalikan ke tanah melalui proses penguraian. Kelebihan fosfat yang diekskresikan burung dan ikan dalam tinjanya juga mengembalikan fosfor ke lingkungan. Guano atau deposit kotoran burung juga merupakan akumulasi fosfor yang dikembalikan ke daratan. Kemudian ada siklus sulfur, di mana sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali bersifat mematikan makhluk hidup di perairan, yang pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Ion sulfat kemudian diserap tumbuhan dan diubah menjadi protein. Jika jaringan tumbuhan atau hewan mati akan mengalami proses penguraian. Beberapa jenis bakteri dapat mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfat kembali. Besi atau Fe dalam sedimen beraksi dengan sulfida membentuk ferrosulfida yang mengendap. Baik, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.